Beberapa waktu lalu, gue lagi ngobrol sama teman gue. Obrolan yang biasa lah, random-random gitu. Ngebahas hidup, uang, masa depan, dan hal-hal yang kadang dipikir manusia gitu ketika mulai dewasa. Lalu tiba-tiba dia ini nanya lah satu pertanyaan. Kalau dikasih pilihan, mau emas 1 kilogram sekarang atau digaji 10 juta per bulan seumur hidup? Dan anehnya ya, setelah obrolan itu selesai, pertanyaan itu malah terus gitu, kepikiran di kepala gua. Karena semakin gua pikirin, semakin gua sadar gitu. Ini bukan cuma soal uang, tapi tentang cara manusia mencari rasa aman. Dan di video ini, mari kita pikirkan pertanyaan itu bersama-sama. Dan gua, Erzal Fikri, Tuan Muda Yuno ya, dan selamat datang di Yuno ya Semesta. Sebuah pilihan yang sederhana, teman-teman semua, yang ternyata itu tuh menguji cara kita membaca uang, waktu, dan rasa aman. Kita tuh dihadapkan lah dengan opsi 1 kilogram emas atau 10 juta gitu, 10 juta ya per bulan seumur hidup. Dan kalau kalian di posisi ini, kalian tuh bakal pilih yang mana ya? Kalian bisa jawab di dalam hati kalian sendiri ya. Kan lanjut ke slide selanjutnya. Dan ternyata, teman-teman, ini tuh bukan cuma soal uang ya, tapi ini soal rasa aman. Karena manusia sering tidak mengejar angka terbesar. Kadang yang dicari hanya tidur lebih tenang bulan depan. Nah, kita akan bahas aturan mainnya. Sebelum kita hitung, kita harus rapikan dulu gitu asumsinya. Kalau asumsinya tidak jelas, hasilnya kelihatan pintar, tapi sebenarnya menipu. Nah, kita akan gunakan asumsi dasar yang kita pakai di sini, teman-teman, yaitu gaji 10 juta per bulan, gaji tahunan yang akan kita dapat 120 juta. Dan kita akan benturkan dengan harga emas 1 kilogram, yang dimana harganya kurang lebih itu di 2,8 miliar. Kita juga akan masukkan faktor gitu, inflasi sebesar 5% per tahun, serta pertumbuhan emas simulasinya itu 8% per tahun. Dan juga adalah variabel paling penting teman-teman, yaitu saving rate ya. Yang dimana bagian gaji yang benar-benar tersisa, bukan semua uang masuk otomatis yang menjadi tabungan. Dan di saat ini kita akan menggunakan kerangka berpikir teman-teman. Ada 3 angka yang berbeda, nominal yang diterima, tabungan aktual, dan juga nilai real ataupun daya beli hari inilah. Dan ini rumus-rumusnya teman-teman. Langkah pertama, teman-teman, gaji bulanan itu diubah dulu ya menjadi tahunan. Yang dimana kita akan mendapat gaji tahunannya itu sebesar 120 juta. Ini teman-teman, ataupun ini sebesar-besar ya. Nah lanjut, dan kalau selama 20 tahun tadi gaji kotor itu kita tabung ya, kita tuh akan mendapat 2,4 miliar teman-teman. Yang dimana itu tuh mulai mendekati emas, tapi belum melewati 2,8 miliar. Dan kalau kita tabung lagi selama 25 tahun, secara nominal ya, kita tuh akan mendapat di angka 3 miliar. Yang dimana berarti kita tuh sudah melewati harga emas yang tadi kita punya gitu. Yang dimana harga emasnya 2,8 miliar. Tapi, tapi, ini tuh masih skenario gaji yang ditabung 100% teman-teman. Kalau 100% ditabung, maka impasnya teman-teman itu di tahun 23,3 tahun. Yang dimana rumusnya berarti harga emas 2,8 miliar tadi dibagi 120 juta, maka kita akan mendapatkan angka di 23,33 tahun. Artinya, teman-teman, gaji 10 juta kalian baru menyamai 1 kilogram emas harganya ya, setelah 23 tahun, kalau tidak dipakai sama sekali gitu gajinya. Dan manusia tidak hidup di spreadsheet. Gaji bukan angka yang semuanya diam, teman-teman. Gaji kalian itu bisa lah bertemu dengan biaya hidup, keputusan, keluarga, dan kebiasaan gitu.
Jadi pertanyaannya bukan berapa banyak yang masuk, tapi berapa banyak yang tersisa ya. Dan di sini variabel kuncinya ya, yaitu saving rate yang bakal mengubah semuanya. Apa bang saving rate itu? Saving rate adalah persentase pendapatan yang benar-benar bisa disimpan teman-teman setelah biaya hidup gitu. Contoh ya, kita akan menggunakan saving rate-nya itu 50%. Yang berarti setengah dipakai buat hidup, setengah lagi dipakai untuk menabung ya, ataupun ditabung. Nah, kalau saving rate-nya itu 50%, maka gaji bulanan kita itu dibagi 50%, yang di mana kita bisa nabung di 5 juta per bulan, teman-teman. Yang berarti kita bisa punya tabungan setahunnya itu 60 juta, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, kalau 5 juta per bulan, berarti berapa dong, Bang? Selama 25 tahun itu nominalnya. Kalau kita tabung, teman-teman, 5 juta per bulan, yang berarti 60 juta per tahun, kita kalikan, teman-teman, selama 25 tahun. Maka, kita akan mendapat 1,5 miliar kalau kita tabung itu semua ya. Dari sinilah, teman-teman, terlihat gitu. Hasilnya tidak lagi 3 miliar, tapi tinggal setengahnya. Nah, untuk hasil yang lebih jujur ya, semakin kecil saving rate-nya, maka semakin jauh teman-teman BEP-nya ataupun impasnya ya. BEP juga dihitung dari harga emas ya, yang tadi kita sebutkan sebesar 2,8 miliar itu dibagi tabungan tahunan. Jadi, kalau kalian menggunakan saving rate 100%, kalian tuh akan ketemu ya BEP-nya di 23 tahun. Kalau kalian saving rate 70%, maka kalian akan ketemu BEP-nya di 33,3 tahun. Kalau kalian menggunakan 50%, maka BEP-nya itu di 46,7 tahun, teman-teman. Kalau kalian menggunakan lebih kecil lagi ya, 30%, maka BEP-nya di 77,8 tahun. Itu pun kalau kalian masih hidup ya di umur itu ya masalahnya ya. Ada insight yang menarik teman-teman, yaitu bukan gajinya yang kalah. Yang kalah adalah sisa gajinya. Kalau pendapatan besar tapi saving rate kecil, waktu yang dibutuhkan untuk mengejar aset menjadi sangat panjang teman-teman semua. Dan di sini ada yang namanya nominal sama tapi nilainya beda teman-teman. Nah, 10 juta hari ini tidak bisa membeli hal yang sama dengan 10 juta di masa depan, teman-teman semua. Dan di sini, teman-teman, kita akan menggunakan step by step untuk mencari nilai realnya. Nah, itu 10 juta tadi, gaji kita ya, dibagi 1,05 pangkat 25, teman-teman semua. Kita akan mendapatkan angka di 2,950 ribuan. Ini adalah nilai uang hari ini setelah 25 tahun inflasi 5%, teman-teman semua. Dan ini pun ada tabel ya, tabel per tahunnya. Kan saya lihat sendiri di sini ya. Kalau di nilai hari ini, gaji masa depan itu didiskon, teman-teman. Karena 120 juta tahun depan tidak setara dengan 120 juta hari ini. Dan di situ ada rumusnya, teman-teman. Bisa kita kalian bisa lihat di sini ya. Dan juga kita ambil contoh lah di 25 tahun gitu. Kita mendapat nilai di 1,69 miliar. Yang berarti teman-teman 3M tadi bukan berarti 3 miliar nilai real. Hasilnya, nilai realnya itu di 1,69 miliar teman-teman. Selama 25 tahun dengan inflasi 5% ya. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini ya, itu ada horizon 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ini nomor yang terima dan ini kita akan menggunakan PV 5%. Nah, ini ada 1,69, ada 1,84 miliar dan juga ada di 2,06 miliar. Nah, ini dengan diskonto 5% teman-teman. Nilai hari ini dari cash flow tetap lebih kecil dari nominalnya. Nah, kalau saving rate masuk ya, PV-nya masih kecil teman-teman. Inilah versi lebih realistis dah, yang didiskon bukan gaji kotor, tapi tabungan yang benar-benar tersisa. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, ada saving 100%, 70, 50, dan 30 ya. 25 tahun ke depan.
Dan juga ini ada PV-nya, teman-teman. Berarti dengan saving rate yang 50%, nominal 1,5 miliar ini, nilai hari ininya itu bisa di 846 juta, teman-teman semua. Dan kita akan bahas sisi emasnya ya. Emas bukan cash flow, teman-teman, tapi ia mulai dari nilai yang besar ya. Dan kita bahas teman-teman di sisi emas ya. Emas bukan cash flow, tapi ia mulai dari nilai yang besar. Kekuatannya itu bukan dari uang masuk bulanan, tetapi optionality teman-teman. Kalian bisa pakai emas ini buat disimpan, dijual, jadikan modal, ataupun diwariskan nanti ke anak-anak kalian ya. Nah, kita akan hitung teman-teman. Jika emas ini tumbuh 8% per tahun, ini tuh hanya simulasi ya teman-teman, bukan jaminan. Karena bisa juga lah, emas ini juga mengalami penurunan kan. Tapi ini tuh akan menunjukkan kekuatan aset ketika waktu itu bekerja, teman-teman semua. Dan kita akan menggunakan rumus compounding growth di sini ya, teman-teman, ataupun rumus compounding ya, bunga majemuk. Dan ini, teman-teman, hasil simulasi emas dari 2,8 miliar. Waktu itu bisa memperbesar jarak, teman-teman. Nah, ini simulasi emas kalau kita akan menggunakannya dengan simulasi 8% per tahun. Di tahun ke-25, kita akan mendapat nilai sebesar 19,2 miliar. Tetapi, perlu diingat teman-teman semua, emas tidak otomatis memberi cash flow. Agar kalian itu bisa hidup dari aset, manusia tetap butuh strategi, teman-teman. Di sini kita akan bahas perbandingannya lebih adil, teman-teman. Bukan emas melawan gaji kotor, tetapi emas melawan tabungan aktual, nilai real, dan kemampuan mengelola aset. Dan di sini tabelnya, teman-teman. Kesimpulannya adalah jawaban berubah total setelah saving rate dan inflasi itu dimasukkan, teman-teman semua. Kalian bisa lihat di sini ya, tabel-tabelnya nominalnya gitu. Cash flow itu tuh memberi rasa aman, teman-teman. Kalian dapat stabilitas, kalian dapat kepastian, kalian dapat ritme bulanan, dan kalian bisa tidur lebih tenang. Kalau kalian membeli emas ya, kalian tuh akan mendapatkan aset yang memberi kemungkinan, teman-teman. Kalian tuh akan mendapat leverage, optionality, nilai jangka panjang, dan modal membangun cash flow yang baru. Nah, faktor manusia ya, uang besar tidak otomatis menjadi kekayaan, teman-teman. Kalau literasi finansial kalian rendah, emas 1 kilogram pun bisa habis ya. Kalaupun cash flow kalian stabil, tapi disiplin kalian buruk, gaji juga tidak menjadi apa-apa, teman-teman. Dan resiko gaji, teman-teman, yaitu inflasi dan ketergantungan. Tidak ada aset. Nah, kalau kalian membeli emas, resikonya salah kelola, panik jual, habis untuk konsumsi. Keduanya, teman-teman, bisa menang. Dan keduanya juga bisa gagal. Yang membedakan adalah perilaku kalian itu sendiri. Jawaban bersyarat di sini, teman-teman semua. Kalau kalian butuh aman ya, kalian tuh pilihlah cash flow. Tapi kalau kalian bisa mengolah modal, kalian pilihlah aset ataupun emas. Karena cash flow memenangkan hidup, teman-teman. Tapi aset membuka kemungkinan yang tidak bisa diberikan oleh gaji tetap. Dan di akhir ini, manusia, teman-teman, itu tidak selalu lah mengejar kekayaan. Kadang hanya mencari rasa aman. Dan mungkin cara seorang menjawab pertanyaan ini menunjukkanlah apa yang paling dia takutkan dalam hidup. Jadi, untuk akhir video ini, kalian tuh pilih mana gitu dan kenapa? Jadi, gue Erza Alfikri, terima kasih sudah nonton sampai habis. And sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe.